Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Em, Bertemu lagi dengan Pak Abi. Sore hari ini kita akan ngebahas tentang produk yaitu gula aren dengan merek Sigeboy. Kenapa Sigeboy? Karena Sigeboy itu awalnya adalah suatu merek untuk eh, dawet ya. Dawet itu kan menggunakan gula aren. Nah, uniknya gula aren ini sebetulnya bukan untuk dijual, tapi ditujukan untuk karyawannya Mbak Diah yang menjual dawet Geboy itu. Karena gula aren mempunyai khasiat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya terbebas dari corona. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, beliau ini adalah putri dari Jogja. Putri beneran, ini putri keraton. Namanya Diah Puspitasari. Kita tunggu. Pak Bi bicaranya sangat kecil. Masalahnya ada di telinga kamu kali, bukan di... Karena ini mic-nya sudah masuk. Oke, mungkin ini posisi baik. Sekarang gimana suaranya? Udah cukup jelas? Rifki Giwing, kapan? Ayo kita live bareng Pak Bi. Ya, kita promosiin habis kamu punya produk yaitu Nomi Nomi. Ya, saya tunggu kabarnya. Saya masih menunggu Mbak Diah ini atau Mbak Ita. Belum join kelihatannya. Silakan Mbak Ita kalau mau join. Kita semua sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diah, apa Waalaikumsalam Pak kabar? Bi. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Bi? Sehat? Ya, Alhamdulillah. Ya, HP-nya dinaikin dikit supaya nggak kepotong oke. kepalanya. Ya, Sebentar. ya, Saya gandal. ya. Nyantai aja, Mbak. Iya, begitu. Ya, Oke, karena, ya, bagus. Karena nanti kita akan edit ulang, terus kita masukkan ke ini, apa namanya, ke YouTube baik. officialnya Pak Bi. Ya, baik. Tadi saya udah menyampaikan pada teman-teman yang hadir bahwa akan hadir Ibu Diah Puspitasari. Ini adalah founder dari Sigeboy, sangat Ya. terkenal di Jogja. Ya. Dan kenapa kemudian melahirkan ini apa produk gula aren Sirup Sigeboy ini, gula aren. sirup gula aren Sigeboy. Nah, ini uh, silakan memperkenalkan diri, nama, kemudian uh, kegiatan sehari-hari, dan pokoknya perkenalan lah intinya, yang kemudian Ya. nanti uh, dijelaskan produk apa saja yang sudah dilahirkan. Kalau mau ditunjukkan juga boleh. Nah, nanti bagian kedua baru kita bahas dengan hubungannya dengan COVID. Monggo silakan. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah atau sering dipanggil Ita. Saya dengan almarhum suami memulai usaha ini tahun 1998 setelah melewati sekitar 7 atau 8 tahun bisnis yang jatuh bangun. Kemudian kenapa kami waktu itu memilih es cendol? Karena almarhum suami aslinya dari Bandung
dan dia sering lewat di dalam kaum itu ada cendol Elizabeth. Terus di sana dia suka, dan keluarga besar suami saya ini adalah keluarga besar memang yang berkecimpung di dunia kuliner. Jadi enin kami atau nenek ya, neneknya itu adalah seorang juru masak yang andal, dan beliau ini punya disebutnya itu apa ya, punya komitmen bahwa yang namanya memasak itu harus lengkap, harus kualitasnya harus bagus, walaupun apapun, walaupun hanya dalam tanda petik ya, untuk makanan di rumah pun juga seperti itu. Jadi dengan tradisi yang seperti itu, maka saya dengan suami waktu itu, sebenarnya waktu itu kami belum lulus. Kenapa kami menikah? Memang kami punya komitmen untuk nikah awal, gitu. Supaya nggak, nanti kalau punya anak nggak terlalu tua gitu, asalnya mikirnya gitu. Nah, terus setelah kami mencoba berkali-kali, akhirnya ketemu es cendol si G-Boy itu juga dengan apa ya, disebutnya dengan upaya yang menurut saya itu ada agak-agak aneh aja gitu loh, karena saya bukan orang yang suka memasak, latar belakang saya juga bukan latar belakang yang memasak, tapi karena suami suka memasak, maka dan dia memasaknya itu pakai perasaan aja. Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya cuma lihat aja. Akhirnya berapa kali ketika di awal-awal itu kami punya rumah di daerah Jogja sana, sampai berapa kali nggak jadi terus dibuang ke septic tank, berapa kali nggak jadi buang ke septic tank seperti itu, sampai saya itu bingung. Akhirnya pernah pas bisa, akhirnya saya bilang gini aja, ini pas bisa saat itu tuh seperti apa, tolong diulang lagi. Ketika besok diulang lagi, nggak bisa lagi. Akhirnya terus saya catat, terus setiap kali saya catat. Karena kami waktu itu ingin supaya agak berbeda. Ada yang berbeda. Dawet yang dikenal waktu itu adalah dawet Banjarnegara. Dia pemanisnya, saya nggak tahu seperti apa. Yang jelas kalau kita habis minum kan merasa nggak nyaman di tenggorokan. Nah, kami komitmennya satu itu. Yang kedua, pewarna, kita nggak mau pakai pewarna selain pewarna alami. Jadi dari sana kami mencoba bagaimana bikin makanan atau minuman yang kita itu juga merasa aman di sana makan itu. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, kami akhirnya membuka usaha es cendol itu dengan seminimal mungkin yang kita punya. Waktu itu kita hanya punya pemutar kaset VCD player itu, terus kita jual ke temen yang yang dia beli mungkin dia karena kasihan, dijual 700.000. Akhirnya kita buat gerobak sendiri, kemudian setelah itu kita mencoba diparutkan di pasar, kemudian di rumah juga bikin sendiri, semua sendiri, numbuk sendiri, jualan sendiri, pakai motor si Pitung. Nah, seperti itu, terus setelah itu kami merasa bahwa oke lah, kita kayaknya menikmati itu. Walaupun ya semuanya serba sendiri gitu. Tetapi nggak tahu, kami punya apa ya waktu itu, idealisme bahwa ketika kita menjual dengan produk yang baik, dan kita juga merasa aman, maka itu akan langgeng. Nah, akhirnya sejak tahun 98, sampai sekarang es cendol itu masih bertahan, alhamdulillah. Nah, terus pada tahun 2012 almarhum suami saya meninggal, dan kemudian setelah itu saya harus melakukannya sendiri bersama dengan anak-anak. Nah, kami waktu itu juga meneruskan usaha itu, dan memang betul-betul kami hanya jualan es cendol itu, nggak ada yang lain. Setelah itu ya ada batagor, kemudian siomay, itu kan menjadi varian yang bisa mendukung itu. Begitu, Pak. Masya Allah, luar biasa perjuangannya Mbak Ita. Ya dari gerobakan ya Mbak ya, mulainya ya, luar biasa. Sekarang saya dengar itu si G-Boy sangat terkenal di Jogja, dan sekarang dibantu oleh putranya ya, yang Mas siapa ya, lupa saya namanya. Raushan, Raushan. Raushan, ya. Raushan. Raushan, ya. Raushan, ya Raushan. Baik.
Ya, Nah, jadi waktu itu memang ya yang paling besar Raushan itu. ya, ya saya pernah ketemu. Nah, Ya, ya, ya. ketika menemukan si Boy ini, kemudian berkembang, itu sekarang sudah ada berapa touch point ya, berapa titik yang Ya, outlet. dikelola oleh ya outlet oleh Rausan. Ada 11 outlet, Pak. Ada 11 Hmm. outlet dan dari 11 outlet itu dua di antaranya khusus untuk batagor dan siomay. Yang lainnya Hmm. mix warung, jadi macam-macam. Ada juga yang khusus batagor. Hmm. Khusus cendol juga ada, ya. Hmm. Itu, Ya, Pak. ya, Jadi usaha ini benar-benar usaha keluarga dan kita bagaimana caranya bisa bersama-sama untuk mengembangkan ini. Gitu, ya. Pak. Itu eh, untuk es cendolnya ini ketahanannya berapa lama, Mbak? Nah, Sehari, 2 hari? Nah, iya. Es cendol tuh hari itu juga dibuat, hari itu juga dijual. hmm. Jadi Harus ya, harus habis dan ya. harus habis. Kalaupun nggak habis, besok itu harus perlakuan khusus dan harus didahulukan. Jadi paling Oh. maksimal itu 2 hari, itu pun juga harus kita pastikan dulu, Pak. Jadi kita waktu itu Hmm. ya merasa bahwa ini kekuatan kita kan justru karena kita itu seger, nggak ada pengawet, nggak ada yang macam-macam kan gitu. Jadi Hmm. kalau kita jaga ketika kualitasnya bagus ya itulah kekuatan kami seperti itu. Hmm. Ya, Gitu. ya, ya. Ya. Oke. Nah, ini es cendol ini kan dine in ya, artinya orang datang kemudian mesen minum di situ gitu ya. Nah, dengan adanya COVID yang mengharuskan orang tinggal di rumah, ini apa yang dilakukan oleh Rausian dan Mbak Ita untuk Oh menyikapi iya. keadaan sekarang? Ya. Ya. Jadi saat pandemik ini, nah ini saya juga waktu itu merasa GR aja bahwa orang kan pasti akan membutuhkan makanan yang benar-benar dia merasa itu tuh sehat gitu. Terus saya tambahin waktu itu cendolnya pakai cendol kelor, Pak. Pakai daun Oh, kelor. Ya, pakai daun kelor dan saya membayangkan itu akan membuat orang itu merasa percaya. Karena apa kelor itu menurut penelitian kan saya juga lihat dulu ya Pak ya, lihat dulu oke hmm. dia antivirus. Kemudian kita buat ternyata tidak bisa direspon karena orang ternyata sudah tidak mau keluar rumah. Jadi produk bagus itu ketika tidak bisa diterima karena keadaan itu ya akhirnya ya sia-sia belaka. Walaupun orang akhirnya memang menerima Pak. Memang melihat oh Ya. iya kelor ternyata enak juga gitu loh. Hmm. Tapi itu tidak sampai ke selling Pak. Hanya sampai ke Hmm. pengetahuan mereka. Nah Hmm. itu tantangannya. Nah terus Iya. akhirnya saya berpikir ya ini kita harus membuat sesuatu yang bisa mengatasi ini semuanya. Terpaksa saya batasi Pak penjualan kita yang Hmm. asalnya ada yang khusus cendol itu ada 11 outlet, kita pangkas jadi separohnya, bahkan lebih dari itu. Jadi ada sedikit orang saja, tetapi tetap saja saya khawatir dengan karyawan yang setiap hari ketemu langsung dengan pelanggan, Pak. Gitu. Hmm. Akhirnya saya berpikir, eh, ini kita lagi masa sulit seperti ini, yang kita lakukan adalah bertahan. Dan pertahanan yang paling penting adalah pertahanan diri, pertahanan Hmm. kesehatan. Bisa saja saya ngasih masker ke mereka, kasih hand sanitizer, cuci tangan, dan Hmm. sebagainya. Tetapi kalau mereka bekerja tanpa ada perlindungan ekstra, saya akan merasa bersalah. Kan gitu. Hmm. Nah, kemudian saat itulah saya ingat, Pak. Jadi Nin itu punya resep dulu. Keluarga kami itu kalau batuk tuh jarang minum obat batuk, Pak. Tapi Hmm. minum resep buatan Nin. Bahkan ada saudara yang katanya, oh ini namanya batuk 100 hari, kalau belum 100 hari batuknya belum selesai kan kayak gitu. Itu akhirnya pakai ramuannya Nin itu bisa, nggak sampai 100 hari patah itu Pak, 100 hari itu Gitu ya. gara-gara ramuan Nin itu ya. Dan ramuannya itu Ya. adalah jahe, Ya. serai, kemudian kapulaga, cengkeh,
Adas, Jintan, Hmm. dan Pandan. Nah, saya ingat itu, Pak. Hmm. Artinya setelah saya baca Google juga kan akhirnya ini sebenarnya NIN dulu tuh maksudnya gimana sih ngasihnya ini gitu. Setelah saya baca Google memang semuanya support kepada daya tahan tubuh. Nah, dalam keadaan seperti itu saya bertanggung jawab terhadap mereka. Mereka tidak dirumahkan, Pak. Tapi mereka bergiliran jaganya dan otomatis kan lebih banyak di rumah. Saya minta mereka untuk menjajal produknya NIN itu. Setiap hari saya suruh minum. dan dan kalau sampai dia merasa terpaksa itu berarti saya salah kan gitu. Kalau mereka itu happy berarti saya ada harapan kan itu bahwa mereka melakukan sesuatu. Satu, dia merasa bahwa dirinya lebih sehat, yang kedua dia merasa suka kan gitu. Nah setelah saya buat gitu kan, terus saya lihat mereka minumnya ini sangat semangat, bahkan mereka sambil berjemur gitu tuh bawa bukan cuma segelas tapi semangkok besar itu Pak. Semangkok besar diminum bareng-bareng sambil berjemur. Itu buat saya sangat excited. Oh, mereka suka gitu loh. Alangkah bahagianya jika lebih banyak lagi orang yang suka dengan produk itu. Waktu itu gitu. Nah, terus akhirnya pikiran bisnis saya juga mikir, oh iya benar. Saya harus bisa menciptakan itu ramuan yang praktis, yang semua orang bisa minum, kan gitu. Dan tetap saya mempertahankan alami, zat-zat alami. Dan yang seperti itu sebenarnya selama ini sudah kita lakukan karena kami ini kalau menjual es cendol, gulanya adalah gula aren yang kental sehingga dia awet tanpa pengawet. Nah, tantangannya adalah bagaimana agar ramuan dari NIN itu bisa dipadukan dengan gula aren itu, kan gitu. Gula aren. Iya, gula aren. Akhirnya saya mencoba jahe emprit, jahe lokal yang ada di sekitar rumah tinggal saya ini untuk diramu dengan gula aren itu. Tetapi di awal-awal memang encer. Maksudnya encer itu kan hanya seperti kalau kita minum sehari-hari gitu. Nah itu sampai berkali-kali Pak saya harus menemukan gimana caranya supaya kekentalan tetap sama. Dan akhirnya ditemukan bahwa kadar air itu harus sama dengan kadar air ketika saya menjual es cendol, ditambah dengan ekstrak rempah-rempah. Akhirnya rempah-rempah itu saya bagi dua Pak, yang jahe sendiri, kemudian rempah-rempah yang memang butuh waktu lama itu sendiri. Karena kayak kayu manis, kemudian serai, dan apa tuh namanya tuh, kapulaga, kemudian adas, itu butuh waktu lama Pak untuk mengeluarkannya. Itu butuh sekitar 1 sampai 2 jam untuk keluar supaya menyatu. Dan saya hafal betul bagaimana rasa harum yang dibutuhkan. Dan itu kayaknya saya juga mirip-mirip gitu Pak. Saya nggak bisa diukur pakai timbangan, hanya bisanya pakai tangan. Jadi segini. Akhirnya di awal-awal itu, oke, tangan segini. Berarti kalau kita bikin berapa untuk berapa itu kira-kira ininya berapa kali gitu kan kayak di laboratorium gitu Pak. Setelah itu, oke, setelah itu kita lihat berarti ini berapa gram baru ketemu. Nah, itu saja belum cukup Pak ternyata. Karena jahenya gimana? Jahe itu kan cair kan gitu. Nah, akhirnya kita kan punya alat Pak. Di sini alat untuk memeras santan tanpa pakai air. Gitu loh. Jadi kita pakai itu, jahe kita peras tanpa air. Jadi paling airnya cuma sedikit aja untuk di akhir-akhir saja untuk mengeluarkan ekstraknya. Dan berhasil. Alhamdulillah. cuman ya akhirnya saya juga ketemu ini nemukannya. Nah ini jahe segini sekilo berapa kilo, 5 kilo misalnya gitu. Ini gulanya berapa itu juga butuh waktu lagi. Dan saya sempat sampai saya biarkan mungkin ada 3 hari atau berapa hari itu anak-anak saya suruh minum yang tidak sesuai. Ini yang kayak gini nih kurang ini jahenya. Iyalah segitu aja dulu pusing sih. Masih belum bisa ketemu. Akhirnya diulang lagi terus seperti itu Pak setiap hari. Nah setelah itu nggak tahu ada kayak
ting kayak gitu kan Pak biasanya. Udah ketemu caranya. Nah, begitu sudah ketemu gitu terus langsung pede masuk. Kemudian kita buat pakai packaging botol, kita sampaikan kepada beberapa teman dan ya, itulah yang akhirnya terjadi. Gitu, Jadi Pak. ini ya, Mbak. Ya, jadinya Yang itu. ini atau Nah, untuk ya? betul. Yang jahe kalau itu durian, Pak. Ini yang Ya, jahenya, betul. Pak. Itu yang original. Original ya, gula aren ya. Ya, ini yang sehari-hari ya. Ya. Ini yang Kalau ini jahe. yang jahenya. Yap. Iya, betul. Ya, Nah, ini Pak. mantap. Ini yang resep Enin ada di sini di anti batuk 100 hari. Batuk 100 hari ada di sini. Dan ini andalan kita ini, Pak. Ya, iya. Bahkan anak-anak saya juga suka yang kecil-kecil itu. Dia suka. Padahal itu ada jahenya, tapi kok ternyata dia suka. Ya. Gitu, Pak. Saya udah coba, emang jahenya nggak terlalu rendang sih. Nggak tahu. Atau mungkin karena saya sudah biasa minum ramuan jahe merah, terus bawang putih yang itu. Jadi akhirnya jahe buat saya udah menjadi santapan sehari-hari. Ya. Oh iya benar. Kalau ya, tapi atau mungkin gini Pak, Bapak yang diminum yang ini apa yang jahe? Yang jahe ya Pak ya? Yang jahe kalau itu nggak ada jahenya. Kalau itu, oh bukan, itu durian. Yang durian itu nggak Pak? ada. Nggak ada. Ya, ini nggak ada jahenya. Yang ada. Yang ini, oh yang ini ya betul. Yang nggak ada jahenya. Ini apa namanya? Kurang ya Pak ya, kalau Pak Bi ya masih kurang ya. Ya mungkin karena sudah terbiasa ya, jadi. Oh iya, iya. Benar. Tapi menurut saya jangan terlalu keras. Nanti yang lain pada kepedesan nanti. Oh iya sih. Karena karena sebenarnya kalau ukurannya itu kan 3 sendok ya Pak Bi. Gitu loh. Tetapi ada teman-teman saya mengatakan aku 1 sendok aja cukup. Lah terus saya bingung, jangan-jangan dia terlalu pedas apa karena mungkin beda-beda ya. Tapi kami punya standarnya seperti ini sih Pak. Ya. Kalau saya 1 sendok karena eman-eman, Mbak. Oh gitu ya? Oh ya benar. Nah, ini akhirnya terbukti bahwa ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari teman-teman yang operasional ya, Mbak ya? Iya. Nah, lalu rencananya bagaimana? Mau dikomersialkan atau gimana? Sudah, Pak. Sudah dikomersialkan. Akhirnya kan kami komersialkan. Jadi ada beberapa teman yang kita tawarin, kemudian tanggapannya positif. Ketika dikomersialkan kan saya lalu mikir, ini kan beda dengan si Geboy yang dulu. Si Geboy yang dulu tuh, misalnya dari logo misalnya Pak ya. Nah, si Geboy yang dulu kan cuman kayak gini Pak. Ini kan lugu banget Pak. Tulisannya masih Geboy gini. Terus akhirnya saya mikir, saya harus cari nih, ada benchmark apa ya kira-kira nggak lugu-lugu banget gitu kan. Nah, makanya kan saya kasih perlindungan Pak di atasnya, kayak payung gitu. Ya. Dan ini kan kayak topi koki ya. Dibuat kayak gitulah pokoknya. Nah, biar ada bedanya Pak. Itu juga ngutik-ngutik di rumah aja sendiri karena ya waktu itu kan di rumah terus ya Pak ya. Di rumah terus ya kita lakukan ya sebisanya aja. Nah dari sana akhirnya saya juga ingat Pak Bi ini waktu launching Indonesia Spicing the World itu sangat menginspirasi. Itu sebenarnya apa ya, brand pusaka tradisional Indonesia itu kan dari sana Pak, gitu loh. Saya merasakan itu, gitu loh. Cuman kan di jalan terus akhirnya saya mikir pusaka tradisional Indonesia, jangan-jangan ini nggak ada bunyi nanti gitu, nggak pede kan gitu. Terus akhirnya saya mulai lagi dengan harus kan dari storytelling tadi kayak nin saya tuh kan gitu, nin kami itu dia bilang pokoknya nggak ada kompromi. Kalau masakan nggak lengkap nggak usah masak sekalian. Kalau kualitasnya nggak bagus, itu jadi jangan. Ya kayak gitu. Nah makanya nggak kompromi. Dua hal ini yang saya masih bingung Pak. Di satu sisi bahwa rempah itu ada
adalah harta karun. Ya. Itu makanya disebut pusaka tradisional Indonesia. Kemudian di satu sisi komitmen kami bahwa kita tidak ada kompromi untuk kualitas, itu juga menjadi kekuatan. Gitu Pak ceritanya. Kegalauan saya. Ya, memang sebenarnya kalau kita bicara rempah, kemudian kita bicara origin, misalnya kayak Jogja gitu ya, itu kan banyak hal-hal yang magis, Pak. Banyak hal-hal yang mempunyai kekuatan di luar nalar. Nah, ini kenapa banyak kemudian kalau teman-teman di Jogja, Solo itu, mereka rasa percayanya itu tinggi sekali kepada hal seperti ini. Jadi ini yang menurut saya menjadi sebuah kekuatan. Nah itu yang menurut saya ya. Ini untuk teman-teman yang mau nanya silahkan. Karena yang harus digali dari Mbak Ita ini bukan cuma G-boy-nya saja, bukan cuma cendolnya saja, tapi usaha untuk melakukan brand ya yang dilakukan. Karena pengalaman saya dengan si G-boy ini, waktu saya minum itu gigitan pertama itu memang membuat merasa beda gitu, yang tidak sama dengan cendol-cendol yang lain gitu. Nah itu mungkin perlu kita gali itu dari Mbak Ita. Jadi teman-teman silakan kalau mau nanya ya. Nah sementara itu saya sendiri mau nanya ini. Jadi satu hal saja yang membedakan antara cendol si G-boy ini dengan cendol-cendol yang lain itu apa, Mbak? Karena meskipun ini istilahnya mung cuma cendol, tapi Anda itu mengolahnya dengan sebuah strategi. Nggak cuman ikut-ikutan orang bikin cendol gitu, enggak. Tapi ada diferensiasi yang kita masukkan sehingga mempunyai perbedaan yang disitulah mulai munculnya brand. Monggo silakan.